Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hai Sobat Maisuna Channel, bertemu lagi di channel ini. Channel yang membahas tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW, baik amalia maupun etika, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke Sobat Maisuna Channel, kita mulai saja sunnah kita kali ini. Alhamdulillahillazi bini'matihi tamtimus salihat. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Siapa saja kerabat yang boleh disalurkan zakat dan yang tidak boleh? Berikut ulasan-ulasannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 60, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk satu, orang fakir, dua, orang-orang miskin, 3. Amil zakat, 4. Para mu'alaf, 5. Untuk memerdekakan budak, 6. Orang-orang yang terlilit hutang, 7. Jalan Allah fisabilillah, dan 8. Untuk mereka yang sedang dalam perjalanan ibnu sabil, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Adapun memberikan zakat kepada kerabat itu punya keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Salman bin Amir radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sedekah kepada orang miskin pahalanya 1 sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat pahalanya 2, yaitu pahala sedekah dan pahala menjalin hubungan kekerabatan. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 2582, Tirmizi nomor 658, Ibnu Majah nomor 1844. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa di sini sahih. Kaidah yang patut diingat, siapa saja yang menjadi tanggungan nafkah muzaki tidak boleh diberikan zakat, sehingga muzaki mendapatkan manfaat dari harta zakat tersebut. Adapun siapa saja yang berhak diberi zakat dari keluarga dan yang tidak berhak, maka dari hal tersebut, mari kita perhatikan tabel berikut ini. Hubungan kerabat, ayah, ibu, hukum tidak boleh. Keterangan, wajib memberikan nafkah kepada mereka. Kakek dan nenek, tidak boleh. Wajib memberikan nafkah kepada mereka. Anak laki-laki dan anak perempuan, tidak boleh. Wajib memberikan nafkah kepada mereka. Istri, tidak boleh, wajib memberikan nafkah kepadanya. Suami, boleh, disyaratkan termasuk 8 asnaf. Saudara laki-laki dan saudara perempuan, boleh, disyaratkan termasuk 8 asnaf. Saudara laki-laki dan perempuan dari ayah, boleh, disyaratkan termasuk 8 asnaf. Saudara laki-laki dan perempuan dari ibu, boleh, disyaratkan termasuk 8 asnaf. Kerabat yang lain, boleh, disyaratkan termasuk 8 asnaf. Bolehnya seorang istri menyalurkan zakat kepada suaminya atau anaknya karena istri tidak punya kewajiban menanggung nafkah suami dan anaknya. Yang menjadi penanggung jawab nafkah untuk anak-anak adalah suami. Jadi sah-sah saja jika istri menyerahkan zakat kepada suami atau anaknya. Hal di atas dapat dilihat dari kisah Zainab As-Sakhofiyah, istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana ia memberikan zakat kepada suaminya dan disetujui oleh Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari nomor 1466 dan Muslim nomor 1000. Catatan penting, Syekh Hisham Al-Kamil Hamid berkata, zakat boleh diserahkan kepada anak laki-laki atau perempuan jika memang mereka berhak menerima zakat dan muzaki memang tidak punya kewajiban menafkahi mereka lagi karena mereka sudah memiliki rumah sendiri-sendiri atau mereka adalah orang yang gorim. Al-Imta bi Syarh Matan Abi Syuja fi Akhfiq Asy-Syafi'i halaman 162. Bolehkah mengeluarkan zakat pada kerabat dekat yang janda? Sesungguhnya sedekah kepada orang miskin pahalanya 1 sedekah,
Sedangkan sedekah kepada kerabat pahalanya 2, pahala sedekah dan pahala menjalin silaturahim. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 2583, At-Tirmizi nomor 658, Ibnu Majah nomor 1844. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Nabi SAW pernah mengatakan pada Zainab istri Abdullah bin Mas'ud yang ingin memberikan zakat pada suaminya dan anak yatim dalam asuhannya. Beliau bersabda, benar, untuk sedekah pada kerabat akan mendapatkan 2 ganjaran. 1, pahala menjalin hubungan kerabat. 2, pahala sedekah itu sendiri. Hadis riwayat Bukhari nomor 1466, Muslim nomor 1000. Nabi SAW juga mengatakan pada Abu Talha yang ingin menyedekahkan kebun Bayrahah, yaitu kebun kurma terbaik miliknya, saya berpandangan bahwa yang terbaik adalah engkau berikan sedekahmu itu pada kerabatmu. Hadis riwayat Bukhari nomor 5611, Muslim nomor 998. Dalam kitab Sahih fi As-Sunnah, Syekh Abu Malik Al-Zuh menyimpulkan bahwa boleh memberi zakat pada kerabat selama yang diberikan itu miskin dan orang yang memberi tidak mengambil manfaat sama sekali dari zakat yang ia telah serahkan. Maksud manfaat, suami memberikan zakat pada istri tidak dibolehkan karena istri termasuk orang yang dia nafkahi, sedangkan istri masih boleh menyerahkan zakat kepada suami karena istri tidak punya kewajiban memberi nafkah pada suami, seperti kasus Zainab istri Ibnu Mas'ud yang dibolehkan menyerahkan zakat kepada suaminya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan boleh memberikan zakat pada kerabat selama itu bukan jadi tanggungan nafkah dari orang yang memberi zakat. Kalau yang diberikan zakat adalah orang yang masih dalam tanggungan nafkah, maka tidak dibolehkan. Dinukil dari Fatwa Al-Islam Soal wa Jawab nomor 20.278. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah kembali menjelaskan, misalnya ada kerabat yang terlilit hutang, termasuk anak atau orang tua, pantas diberikan zakat untuk melunasi hutang tersebut. Maka selama ia bukan orang yang wajib menanggung nafkah kerabat tadi, maka tidaklah masalah, boleh-boleh saja. Dinukil dari fatwa Syekh Ibnu Utsaimin. Kapan anak wajib memberikan nafkah pada orang tua? Al-Qadi Abu Syuja dalam Matan Al-Ghoyah wa At-Takhib menjelaskan, nafkah anak untuk kedua orang tua itu dihukumi wajib ketika memenuhi 2 syarat, miskin dan tidak kuat dalam mencari nafkah, atau miskin dan gila, hilang ingatan. Nafkah seseorang pada anak-anaknya dihukumi wajib ketika memenuhi 3 syarat. 1, miskin dan masih kecil, belum balik. 2, miskin dan belum kuat untuk bekerja. Dan 3, miskin dan gila, hilang ingatan. Kesimpulannya, mengeluarkan zakat fitrah atau zakat mal pada janda miskin yang termasuk kerabat kita lebih utama, bahkan dapat 2 pahala selama janda tersebut bukan jadi tanggungan nafkah. Ingat, dengan catatan janda tersebut miskin dan benar-benar tidak mampu, lalu tidak ada yang membiayai kehidupannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian informasi sunnah kita kali ini, dan semoga video ini bermanfaat bagi sobat Mesunah channel semuanya. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keikhlasan di setiap amalan kita, agar kita mendapatkan ridhonya selalu dan masuk surga tanpa hisab. Serta semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari azab api neraka, azab kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari dajjal yang pembohong. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.